Come on everybody, clap your hands. We believe in you. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang dasar. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna, jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Yang pertama, ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan 10 pagi.
Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share link ke teman-teman supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word, di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service and bye-bye. God bless you. Halo everyone, welcome to Teens Online Service. Hari ini kan di bulan-bulan ini mungkin kita sudah mendekati yang namanya Paskah, dan dimana kita tahu kalau Paskah itu momen yang mungkin kayak kita langsung ingat, oh Yesusnya disalib. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok harus salib? Kalau itu adalah pertanyaan mungkin beberapa dari kita atau bahkan mungkin banyak dari kita mempertanyakan hal itu. Nah secara sederhana nih kita mungkin bahas sedikit. Arti salib sendiri adalah kematian. Mari kita sama-sama ucapkan arti salib adalah kematian. Nah, salib adalah metode eksekusi yang mengakibatkan kematian dengan cara yang kejam banget, dengan yang sangat menyakitkan. Juga bisa dikatakan bahwa alat hukuman mati yang mengerikan banget, yang menakutkan banget. Sejak di budaya pra-Kristen pun dan non-Kristen pun, salib itu adalah hukuman yang mungkin paling menyakitkan. Nah, karena kita tahu kalau kita disalib nih, korbannya itu harus diikat tentunya ya kan, karena salibnya itu kayak stick tinggi banget, kayak tongkat tinggi yang dipasang. Jadi melayang ke atas, nah korban itu diikat, dipaku ke kayu salib dan dibiarkan menggantung di situ, tergantung di situ, dan sampai yang disalib mati. Nah, berarti kita bisa membayangkan dong, kalau zaman sekarang mah mungkin kalau film-film ya, pembunuhan oke, langsung aja ditembak, langsung ditembak di jantungnya, langsung nih mati. Tapi berbeda dengan hukuman salib. Salib ini matinya perlahan-lahan. Proses kematiannya panjang banget dan membuat korbannya itu pastinya akan sangat menderita. Nah, tapi karena Kristus dan kematiannya di kayu salib, justru kalau kita sehari-hari ini kita ngelihat di mana-mana mungkin ada orang yang pakai aksesoris salib ataupun ada di ruangan yang mungkin kita ngelihat salib, akhirnya jadi makna salib itu udah jauh berbeda. Waktu kita dikatakan orang disalib sebagai alat penyiksaan dan penghukuman sampai mati, dan bagi orang Romawi itu melihat hukuman salib itu sebagai cara yang sangat brutal dan sangat memalukan untuk mati. Dan sejarah juga mencatat, beberapa ahli menjelaskan bahwa hukuman salib itu dibuat untuk memberikan rasa sakit yang sangat lama, untuk kurun waktu yang lama. Dan modelnya adalah kaki korban, di sini nih pergelangan tangan di kanan dan kiri ini, di mana dipaku, disalib sehingga sangat-sangat pastinya menganiaya banget, menderita banget, tersakiti banget. Kematian yang lambat banget, kematian yang prosesnya panjang banget. Nah pertanyaannya kan orang yang disalib ini kan selalu orang yang jahat. Orang yang salah, namanya penghukuman, namanya hukum. Pastinya berarti orang yang justrunya adalah salah dan penjahat, bersalah dan penjahat. Nah, tapi Yesus, dia itu salah juga enggak, penjahat juga enggak. Bener enggak? Nah, kalau Yesus itu bukan penjahat, tapi justru Yesus itu memilih untuk disalib. Dan kalau kita mikir, emang nggak ada ya cara mungkin mati yang lain yang bisa dilakukan? Atau mungkin setiap kita juga bertanya, kenapa sih kok harus disalib? Nah mungkin juga akan bertanya,
kenapa orang Kristen menjadikan salib itu sebagai simbol yang mungkin mereka proud, mereka pakai itu, entah itu aksesoris dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan demi pertanyaan akan timbul kenapa dan mengapa dan apa tujuannya. Itu pasti, kita ngelihat kenapa sih kok harus salib, kenapa sih, kenapa. Nah, ada 3 versi penyalipan yang dialami Yesus. Versi Romawi menyatakan bahwa berdasarkan Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai 24, Yesus disalib itu karena dianggap memberontak dan mengacau masyarakat ketika Yesus tuh mengusir orang di bait Tuhan. Oke, itu versi Romawi. Versi Yahudi berdasarkan Markus 14 ayat yang ke-42 sampai 64 mengatakan Yesus dianggap menghujat Tuhan, dan di Lukas 6 ayat yang pertama sampai 11 dia itu juga dituduh sebagai nabi palsu dan melawan hukum adat. Dan yang berikutnya ini versi Kristen, versi kita orang percaya. Berdasarkan 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, juga Yesaya 53 1 sampai yang ke-12, Yesus tuh disalib karena justru dia mau menebus dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Dan versi Kristen ini menjelaskan bahwa penyalipan Yesus itu bukanlah berasal dari manusia, melainkan kehendaknya Tuhan untuk menebus dosa manusia. Kita tahu pada saat dipaku, aduh kita mikirin kayak seberapa sakitnya. Dan darahnya itu mengucur pelan-pelan, dia merasakan darah mungkin yang tercucur, dia merasakan kehabisan, dia merasakan mungkin low blood pressure, mungkin kayak tekanan darahnya jadi turun. Kita bayangin betapa nggak enaknya dan menyiksa banget buat Yesus. Tapi justru itu tuh bukan karena manusia, ya udahlah kita minta aja Yesus, kan Yesus bisa mengabulkan semua doa kita supaya kita misalnya diampuni. Enggak loh, itu bukan keinginan manusia, tapi justru kehendak Tuhan. Dari awal dia tahu bahwa dia akan mengirimkan Yesus untuk menebus dosa manusia. Nah, tentunya kita tahu bahwa dari ketiga versi ini, dari Romawi, dari Yahudi, dan versi Kristen, kita tentunya tahu kita mendengar cerita Yesus disalib adalah untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Nah, kenapa kok harus dengan cara itu? Kenapa kok Tuhan Yesus harus menebus dosa kita dengan kematiannya di kayu salib? Kita bisa menyimpulkan kayak gini, karena sekali lagi justru lewat salib yang dipilih dan direncanakan Tuhan, menurut Paulus sekali lagi kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah cara Allah menunjukkan kuasanya. Tegasnya, jalan salib adalah jalan yang dipakai Allah untuk memperlihatkan kuasanya, dan inilah cara yang ditempuh oleh Yesus. Nah, kalau kita mikir, lah maksudnya gimana? So, gimana nih? Kenapa kok harus salib? Oke, kita sudah dengerin salib itu nggak enak, menyiksa, kematian yang mungkin prosesnya panjang banget. Dan yang pertama adalah ketidakmampuan manusia untuk menebus dosa. Kenapa kok harus Yesus disalib? Sekali lagi, karena ketidakmampuan manusia untuk menebus dosa. Seperti Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa itu membuat manusia itu jatuh dan nggak punya kemampuan untuk bersekutu kembali. Dan Allah itu tahu manusia itu nggak bisa menebus dosanya sendiri. Yang setuju kata yes. Emang kita bisa gitu kan? Emang dengan kita berbuat baik akhirnya bisa menebus kesalahan-kesalahan kita? Enggak juga loh. Kalau dihitung-hitung lebih banyak baiknya atau kita lebih banyak berbuat yang nggak baik sih? Pasti kita sadar, ya iya juga sih ya, udah bete ada, udah mungkin mengakibatkan emosi dan lain sebagainya, pasti tindakannya akhirnya nggak baiknya. Kita mikir, kalau cuman karena baik bisa menembus dosa, kita of course jawabannya enggak. Karena manusia cenderungnya, karena kita ini lemah, kita tuh cenderung justru malah banyak jeleknya dibanding baiknya. Nah, jadi manusia itu nggak akan bisa menebus dosa kita sendiri. Nah, itu sebabnya dalam perjanjian lama di Alkitab ketika seseorang itu berdosa, maka ia itu harus ambil hewan yang paling bagus, yang kualitasnya paling oke, yang tidak bercacat, dijadikan korban, ya kan, untuk penebusan dosa kita. Dan itu tertulis di dalam Imamat 5 ayat yang 19. Tapi
dengan kita itu mengorbankan semua hewan-hewan korban ini untuk menebus dosa kita di perjanjian lama, karena terlalu sering kayak semakin harus banyak pengorbanan yang diberikan, yang dibuat untuk menebus dosa kita. Nah makanya akhirnya karena terus-menerus seperti itu, karena manusia itu cenderungnya lemah, cenderungnya nggak sempurna, cenderungnya melakukan hal yang mungkin nggak baik, yang salah, yang terus aja jatuh dalam dosa. Makanya akhirnya Yesus sendiri, dia turun dari surga dan menjadi manusia yang nggak bercacat. Manusia yang harusnya itu gampang berbuat salah, berbuat jahat, tetapi dia jadi manusia yang merasakan sakit, dan dia juga sebagai manusia yang sempurna, yang tidak bercacat untuk menebus dosa manusia. Karena terlalu sering kita harus mengorbankan hewan, mengorbankan binatang-binatang yang mungkin untuk korban penebusan dosa, akhirnya Yesus dia oke deh, kehendak Allah, Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita dan dikorbankan melalui apa? Kayu salib. Dan yang kedua, kenapa kok harus salib? Melalui salib manusia diselamatkan dari kebinasaan kekal. Nah kita tahu bahwa penyaliban Yesus itu sekali lagi bukan rencana manusia, tapi itu datangnya dari Tuhan sendiri. Nah, sekalipun sakit banget, tapi Yesus dia rela dan mau apapun yang Bapaknya di surga suruh, kemauannya oke. Let's make it happen, katanya Yesus. Nah, Allah mengutus penggantinya, Yesus dalam pribadi sekali lagi sebagai manusia, anak Allah yang sempurna, yang gak berdosa, tetapi dia mau menanggung semuanya di atas kayu salib. Dan tentunya momen-momen itu juga momen yang bersejarah. Karena apa? Yesus yang gak bersalah, dia juga sebagai manusia yang bisa merasakan sakit. Ketusuk jarum aja sakit nggak kira-kira kita? Sakit, kita jalan nggak sengaja aja batu kerikil, sakit nggak? Sakit. Tapi Yesus dengan dia mau rela untuk disalibkan, menebus dosa kita. Nah, pada waktu itu, tetapi momen-momen waktu dia di kayu salib dan momen-momen sebelum dia mati, dia berseru, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Karena apa? Saking sakitnya, saking menderitanya. Lalu dia bilang, apakah Bapa telah meninggalkan dia? Pada saat-saat itu, Yesus sedang mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka selama-lamanya. Dan Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, Bapa menggantikan putranya dalam bentuk kematian yang paling buruk, yang paling sakit yang pernah ada. Dan dia mengeluarkan darahnya dan mati di kayu salib, mengganti dengan semua hewan korban yang perlu kita mungkin korbankan untuk menebus dosa. Tuhan sudah menggantikannya di atas kayu salib dengan semua darahnya tertucur. Dengan penumpahan darahnya kita ditebusnya. Dia membayar semua hutang dosa kita di seluruh dunia hanya dalam satu tindakan. Dan berikutnya, kenapa kok harus salib? Karena melalui salib manusia itu diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, ketidakmampuan manusia menebus dosanya, maka Tuhan itu akhirnya mau mikirkan nih gimana caranya supaya Tuhan juga mau menebus sehingga semua kita bukan cuma ditebus tetapi juga diperdamaikan. Kita tahu waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, waktu mereka mulai makan buah pengetahuan dan melakukan dosa, akhirnya apa nih? Kayak kita tuh ada jarak dengan Yesus. Dan jarak itu, jurang itu nggak akan bisa kita lewatin sendiri, makanya itu kita perlu salib, kita perlu didamaikan oleh Tuhan supaya apa? Ada jalan kembali, kita bisa akses Tuhan kapanpun. Dan berikutnya, kenapa salib? Karena melalui salib kita menjadi ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa salib itu nggak cuma sekedar menebus dosa, memperdamaikan kita dengan Tuhan, tetapi juga merubahkan karakter kita jadi manusia yang baru. Loh, maksudnya manusia baru gimana? Kayak lahir lagi jadi bayi. Bukan gitu konsepnya. Tetapi karakter kita semakin lebih baik lagi. Karena apa? Kita sadar bahwa waktu kita lemah, waktu kita merasa kayak nggak bisa, kita tuh punya Tuhan yang membantu kita untuk bisa berubah
jauh lebih baik lagi dan semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan yang mampuin, bukan kita sendiri, bukan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang terus-menerus ingetin kita, you are loved by God, you are favored, kamu dikasih, kamu dianugerahi. Mari kita jadi lebih baik lagi. Tuhan mampukan dengan kekuatannya, bukan kekuatan kita, untuk jadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan, yang which is berarti kita tahu akan semakin lebih baik lagi. So build a better you. Nah, ingat, Tuhan itu, Yesus itu di kayu salib mati mengorbankan nyawanya bukan cuma untuk satu orang aja, tetapi untuk saya dan untuk kamu dan kita semuanya. Bayangin nih, hanya dari satu momen Tuhan disalib mencucurkan darahnya itu sebagai lambang pengorbanan untuk menebus dosa kita. Jadi seberapa dia itu mengasihi kita sih sampai dia itu mau-maunya mati dengan proses yang sangat sakit. Karena apa? Dia mau menggantikan kita di kayu salib untuk menebus dosa kita dan untuk menyatakan bahwa hey, you are loved. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu kita yang udah mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita perlu banget untuk bersyukur. And for those of you yang mungkin ini justru pertama kali kita dengar tentang Yesus dan salibnya dan lain sebagainya, kita mungkin take a little step, one step further untuk bisa tahu bahwa ternyata hey, kehidupanku yang gak layak ini, yang gak sempurna ini, ternyata ada Yesus yang mau mati buat aku. What a powerful story. Untuk setiap kehidupan kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, lalu kalau kita udah tahu nih penebusan Yesus di atas kayu salib, gimana dia udah sakit tapi dia mau melakukan kehendak Allahnya, Bapaknya di surga untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Kita harus ngapain? Yang pertama, keep shining, bersinarlah terus untuk menerangi dunia. Dan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita berarti paham bahwa Yesus itu udah mau mengasihi kita, nyelamatin kita, menebus dosa kita. Mari kita terus menceritakan kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Nggak berhenti di aku aja. Kalau mungkin kita ada hari ini di tempat ini, kita mengenal Tuhan, kita menjadi salah satu orang yang percaya kepada Tuhan dan kita tahu kita tuh anak Tuhan. Mari nggak berhenti di kita. Tapi kita juga meneruskan apa yang orang lain udah menjangkau kita, udah terus keep encourage kehidupan kita untuk bisa kenal Tuhan. Mari kita terus jadi cahaya terang buat orang lain. Nah di tempat ini sekali lagi kita kalau udah paham konsepnya, di salib itu cara mematikan seseorang yang paling panjang, paling menyiksa, paling menyakitkan. Tapi Yesus melakukannya untuk apa? Menebus dosa kita supaya kita nggak perlu juga. Akibat dari dosa adalah kematian. Dan kita tahu bahwa kalau kita hari ini ada, itu semua karena kasih Tuhan, karena Tuhan sangat menyayangi kita, menebus kita dengan ada mati di kayu salib di atas dan mencucurkan darahnya. Dan hari ini mari kita sama-sama juga mau paham bahwa Yesus itu cuma kepingin apa sih? Menyadarkan kita kalau setiap kita, bukan cuma aku, kamu, tapi setiap kita itu dikasih oleh Tuhan. Dan mari kita juga paham bahwa satu orang bertobat, 1000 malaikat bersorak-sorai. Dan setiap kita, saya rindu untuk bisa mengajak kawan-kawan kita atau keluarga kita di tempat ini. Mari kita sama-sama doa. Tuhan terima kasih buat hari ini kalau kami paham. Yesus yang gak bersalah, Yesus yang sebagai manusia bisa merasakan sakit, tetapi dia memilih untuk mati di kayu salib dan bahkan mau mencucurkan darahnya, nyawanya, kematian yang begitu menyiksa hanya untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Dan Tuhan, hari ini juga setelah kita sadar, setelah kami menerima juru selamat, keselamatan yang dari Engkau, kami nggak mau berhenti di sini, tetapi kami mau bersinar untuk kawan-kawan kami, untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, untuk hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin.